Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Agnes Bernika Mening dari kelas 12 OTKP. Jadi pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin tentang gaji PNS. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih pengertian gaji dan sistem penggajian? Kalau kalian belum tahu, yuk kita cari tahu dulu pengertiannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu tetap atau balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu. Biasanya, gaji diberikan pada awal bulan atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem penggajian dapat digolongkan dalam 3 sistem. Yang pertama yaitu sistem skala tunggal. Sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan yang dia lakukan dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Yang kedua, sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab pekerjaannya. Ketiga, sistem skala gabungan. Sistem skala gabungan adalah perpaduan antara sistem skala tunggal dan sistem skala ganda. Dalam sistem skala gabungan, gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai negeri yang berpangkat sama. Di samping itu, diberikan tunjangan kepada pegawai negeri yang memikul tanggung jawab yang lebih berat, prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus-menerus. Kalian tahu nggak sih, setiap golongan PNS terbagi menjadi beberapa pangkat di dalamnya. Beberapa pangkat dalam golongan PNS terbagi atas A, B, C, dan D. Sebagai contoh, 1A, 1B, 1C, dan 1D. Namun, untuk golongan 4 khusus memiliki 5 ruang, yaitu 4A, 4B, 4C, 4D, dan 4E. Dilihat dari strata pendidikan, golongan 1 adalah pangkat golongan terendah dalam struktur birokrasi PNS. Umumnya, golongan ini berasal dari lulusan SD dan SMP. Bagi yang memiliki jasa SMA hingga D3 berada di golongan 2, lalu lulusan S1 atau setara D4 hingga S3 masuk dalam golongan 3, sementara golongan 4 adalah puncak karir PNS. Di PNS golongan 1 atau juru, 1A sebesar Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.335.800. 1B sebesar Rp1.704.500 sampai dengan Rp2.472.900. 1C sebesar Rp1.776.600 sampai dengan Rp2.577.500. 1D sebesar Rp1.851.800 sampai Rp2.686.500. Yang kedua, gaji PNS golongan 2 atau pengatur. 2A sebesar Rp2.022.200 sampai Rp3.373.600. 2B sebesar Rp2.208.400 sampai Rp3.516.300. 2C sebesar Rp2.301.800 sampai dengan Rp3.665.000. 2D sebesar Rp2.399.200 sampai Rp3.820.000. Yang ketiga, gaji PNS golongan 3 atau penata. 3A sebesar Rp2.579.400 sampai dengan Rp4.236.400. 3B sebesar Rp2.688.500 sampai dengan Rp4.415.600. 3C sebesar Rp2.802.300 sampai Rp4.602.400. 3D sebesar Rp2.920.800 sampai dengan Rp4.797.000. Yang keempat, gaji PNS golongan 4 atau pembina. 4A sebesar Rp3.044.300 sampai Rp5.000.000. 4B sebesar Rp3.173.100 sampai Rp5.211.500. 4C
sebesar Rp3.307.300 sampai Rp5.431.900. 4D sebesar Rp3.447.200 sampai Rp5.661.700. 4E sebesar Rp3.593.100 sampai Rp5.901.200. Selain mendapatkan gaji pokok, PNS juga mendapatkan berbagai tunjangan, yaitu yang pertama, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja atau TUKIN merupakan tunjangan terbesar yang diterima oleh PNS. Besarannya berbeda-beda tergantung dari kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Yang kedua, tunjangan suami atau istri. Besaran tunjangan suami atau istri diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 7 Tahun 1977. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa PNS yang memiliki suami atau istri berhak menerima tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji pokoknya. Apabila suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya yang memiliki gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Yang ketiga, ada tunjangan anak. Tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk 3 orang anak. Adapun syarat untuk mendapatkan tunjangan anak yaitu anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan benar menjadi tanggungan PNS. Yang keempat, tunjangan makan. Besaran tunjangan makan PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 32 PMK 02 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, golongan 1 dan 2 mendapat uang makan sebesar Rp35.000 per hari, golongan 3 sebesar Rp37.000 per hari, dan golongan 4 sebesar Rp41.000 per hari. Yang kelima, tunjangan jabatan. Tunjangan ini hanya diberikan untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Dalam arti lain, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon. Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural. Besaran tertinggi yaitu Rp5.500.000 untuk eselon 1A, sebesar Rp4.375.000 untuk eselon 1B, sebesar Rp3.250.000 untuk eselon 2A, sebesar Rp2.025.000 untuk eselon 2B, sebesar Rp1.260.000 untuk eselon 3A, sebesar Rp980.000 untuk eselon 3B, sebesar Rp540.000 untuk eselon 4A, sebesar Rp490.000 untuk eselon 4B. Yang keenam, tunjangan umum. Tunjangan umum diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi pegawai negeri sipil. Besaran tunjangan untuk PNS golongan 4 sebesar Rp190.000, PNS golongan 3 sebesar Rp185.000, PNS golongan 2 sebesar Rp180.000, dan PNS golongan 1 sebesar Rp175.000. Pada saat masuk usia pensiun, tunjangan-tunjangan PNS tidak diberikan lagi karena pada dasarnya perhitungan pemberian manfaat pensiun adalah gaji pokok. Gaji pokok pensiunan PNS. 1. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 1 yaitu Rp1.170.600. 2. Pensiunan janda atau duda PNS golongan 2 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.375.200. Yang ketiga, pensiunan janda atau duda PNS golongan 3 antara Rp1.170.600 sampai Rp1.727.000. Yang keempat, pensiunan janda atau duda PNS golongan 4 antara Rp1.170.600 sampai Rp2.124.500. Gaji pokok bagi janda atau duda dari PNS yang meninggal pensiun. 1. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp1.560.800 sampai Rp1.934.800. 2. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 2 antara
Rp1.560.800 sampai Rp2.746.500. 3. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp1.786.100 sampai Rp3.453.300. 4. Pensiunan janda atau duda PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp2.111.400 sampai Rp4.243.600. Gaji pokok yang diberikan kepada orang tua dari PNS yang meninggal. 1. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 1 antara Rp312.160 sampai Rp386.960. 2. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 2 antara Rp312.160 sampai Rp549.300. 3. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 3 antara Rp357.220 sampai Rp690.660. 4. Pensiunan orang tua dari PNS yang meninggal golongan 4 antara Rp422.280 sampai Rp848.720.